Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi asrafi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Babu sholatin nafilah. Bab ini menerangkan tentang sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang sholatul witri. Sholat witir. Witir itu artinya ganjil. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9, bisa 11 rakaat, dan itu yang terbanyak. Tadi witir itu dilaksanakan kita setelah sholat isya, kemudian itu kita melaksanakan sholat witir. Waktunya adalah mulai dari kita melaksanakan isya sampai tulu'il fajri, sampai subuh, itu waktu witir bisa dilaksanakan. Lagi-lagi witir itu min fi'lil isya ila tulu'il fajri. Waktunya kapan kan? Adalah waktunya setelah kita melaksanakan sholat isya, kemudian biasanya ba'da isya, terus sholat-sholat yang lain, kemudian witir. Witir bisa dilaksanakan di awal malam sebelum tidur. Ini yang sering kita laksanakan di pondok sini. Juga bisa dilaksanakan di akhir, di penghujung akhir, yakni sebagai penutup sholat-sholat sunnah, dan ini yang lebih baik. Para sahabat ada yang melaksanakan di awal malam, ada yang di akhir malam, artinya setelah sholat isya. Bagi mereka yang memang biasanya bangun tidur di pertengahan malam, bisa bangun tidur itu biasanya bisa sholat tahajud, sebaiknya witir diakhirkan. Bagi yang biasanya belum tentu ada kepastian bangun di tengah malam, ya sebaiknya sebelum tidur dia melaksanakan sholat witir. Ulangi lagi, witir bisa 1 rakaat, tetapi makruh kalau kita itu mendawamkan selalu melaksanakan cuma 1 rakaat, hukumnya makruh. Meskipun witir itu sah 1 rakaat, tapi kalau kita mendawamkan, melanggengkan setiap malam cuma 1 rakaat, hukumnya apa? Makruh. Bisa 3 rakaat, dan semuanya itu bisa dengan dilaksanakan 1 salaman. Dalam kitab ini diterangkan dengan lengkap. Kitab kecil ini, Taqwa Sadidat ini bisa dengan 1 salaman. 3 rakaat dengan 1 salaman, 5 rakaat dengan 1 salaman, 7 rakaat dengan 1 salaman, 9 rakaat dengan 1 salaman. Semua itu ada hadis dan riwayatnya. Juga bisa dilaksanakan dengan porsi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian terakhir witir. Ya, paham ya? Contoh, misalnya kita melaksanakan witir 3 rakaat. Nah, diterangkan di dalam kitab ini, witir 3 rakaat ini bisa dilaksanakan dengan cara wasol dan fasol. Wasol itu adalah diterangkan ayasila rakaatul akhirah bima qablaha kama fi salatul maghrib. Wasol itu mempertemukan rakaat yang terakhir disambung dengan rakaat sebelumnya sebagaimana sholat maghrib. Itu wasol. Berarti niatnya bagaimana? Niatnya usolli sunnatul witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Atau dengan cara fasol. Fasol itu ayafsilar rakaatul akhirah amma qablaha wahya afdol. Wahya afdol, ingat-ingat, wahya afdol. Bisa dengan cara rakaat yang terakhir dipisah dari rakaat sebelumnya. Berarti 2 rakaat salam, kemudian yang terakhir 1 rakaat. Dan ini yang lebih utama, diingat. Jadi witir, paket witir 3 rakaat dengan 2 salam ini yang lebih utama, yang afdol, daripada 3 rakaat langsung 1 salam. Yang lebih utama adalah bagaimana witir 3 rakaat dengan 2 salaman. 5 warada min karahiyati tasbihi sholatil witri bi sholatil maghrib, karena ada keterangan hadis yang menerangkan makruh menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Makruh menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Maka sebaiknya dengan 2 rakaat. Maka kalau dalam kitab ini, kitab Risalah Al-Mu'awanah, Risalatul Mu'awanah, karya Qutbid Dawah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Haddad radhiyallahu anhu, ini di sini terangkan
setelah seseorang itu di akhir malam setelah bangun tidur, kemudian dia sholat beberapa rakaat, dua, kemudian summa sholli, redaksinya begitu di sini ada kata-kata summa sholli salah sarokaatin biniyatil witri. Di sini diterangkan summa sholli salah sarokaatin biniyatil witri. Kemudian sholatlah kamu 3 rakaat dengan niat witir. 3 rakaat dengan niat witir. Bitaslimatin dengan 1 salaman. Berarti niatnya bagaimana? Usolli sunatal witri salasa rakaatin. Lillahi ta'ala. Au bitaslimataini di sini. Atau 3 rakaat dengan niat witir tadi, bisa juga dengan 2 salaman. Berarti bagaimana? Ya tentu niatnya adalah yang 2 rakaat ya niat witir juga. Tapi kan itu paket daripada 3 rakaat. Usolli sunatal witri rakaatain atau usolli rakaatain minal witri. Usolli sunatal witri rakaatain. Kalau makmum ya makmuman, kalau sendiri ya lillahi ta'ala. Usolli sunatal witri rakaatain. Kita nggak perlu janggal. Loh ini kok niat witir kok cuma 2 rakaat. Semuanya tahu yang namanya witir ganjil. Tentu kalau 2 bukan ganjil. Gini Bang nggih. Kalau udah, tapi ini bukan kok berarti kita 2 itu namanya witir, bukan. Ini paket 3 rakaat dengan niat witir tapi pakai 2 salaman. Tentu niatnya ya seperti itu. Usolli sunatal witri rakaatain. Sebagian dari witir 2 rakaat dulu, nantinya setelah salam kemudian satu rakaat lagi dengan niat witir lagi. Kalau dipertanyakan, loh kan sholat itu kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kan ibadah yang sudah mustaqilah, yang sudah mandiri sendiri-sendiri. Ketika kita witir 2 rakaat, takbir kemudian salam, kan sudah lain dengan witir yang keduanya. Ya betul, tetapi di dalam bab witir ini ada keterkaitan. Perlu diingat. Dalam bab witir ini tidak sama dengan sholat yang lain, ada keterkaitan. Maka diperbolehkan di sini 2 rakaat, meskipun kalau 2 namanya genap ya, itu boleh kita niatkan dengan kata-kata pakai witir karena ada keterkaitan dengan witir yang setelahnya lagi. Maka dalam teks kitab ini dikatakan summa sholli salasa rakaatin biniyatil witri. Kemudian kamu sholatlah 3 rakaat dengan niat witir. Bitaslimatin dengan 1 salaman atau dengan 2 salaman. Bahkan yang 2 salaman adalah yang lebih utama. Kenapa? Karena makruh menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Bisa dipahami ini. Nah, maka terbukti juga ada tambahan sedikit. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ketika seseorang itu sudah melaksanakan witir di awal malam, ini kemudian dia bangun tidur di akhir malam, apakah dia boleh witir lagi? Wong wis witir di awal sudah witir, kemudian bangun tidur kepingin witir lagi, boleh apa enggak? Padahal ada hadis yang menerangkan la witroni fi lailatin, tidak ada witir, tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan boleh saja, boleh, enggak apa-apa. Bagi mereka yang hendak melaksanakan witir lagi boleh, tapi dengan cara begini. Di sini disebutkan wa inna qaddahu fala ba'sa. Ketika orang itu hendak merusak witir yang pertama, maka enggak apa-apa, fala ba'sa. Qad fa'ala dzalika Umar wa Ali wa Usamah wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Dan beberapa sahabat yang melaksanakan seperti itu ada juga. Wa sifatu naqdil witri wa fashihi. Caranya merusak witir yang pertama itu bagaimana caranya? Annahu idza autara awwalal laili biwahidatin. Bahwasanya ketika orang itu melaksanakan witir di permulaan malam setelah Isya, kemudian dia witir 1 rakaat misalnya. Wa nama tsumma qama fi asna'il lail li yusalliya, dan dia kemudian tidur malam, bangun di pertengahan malam dan dia hendak sholat lagi. Bagaimana caranya? Sholat rakaatan wahidah, maka dia ya sebaiknya sholat 1 rakaat dulu. Jadi bangun tidur itu wudu, kemudian sholat 1 rakaat. Yanwi biha naqdu witrihi wa isfa'ahu. 1 rakaat itu niatkan untuk merusak witir yang pertama.
dan untuk menggenepi witir yang pertama. Berarti niatnya bagaimana? Usolli rokngatan linaqdil witri, atau usolli rokngatan li syaf'il witri. Saya berniat sholat 1 rakaat untuk menggenapi witir yang pertama. Ini menunjukkan bahwa witir itu ada keterkaitan. Meskipun sudah salam itu masih ada sambung. Buktinya apa? Witir yang pertama ini bisa digenapi dengan witir yang rakaat yang witir yang sholat 1 rakaat lagi yang setelah dia tidur. Ini tentu maka lain. Tadi sholat witir dengan sholat sunnah yang lain itu ada perbedaan masalah tentang hubungan satu sholat dengan yang lainnya. Jadi meskipun saya ulangi lagi, meskipun sudah ditutup dengan salam, untuk witir ini ada perbedaan hukum dengan yang lainnya. Artinya masih ada keterkaitan. Maka ketika sholat 2 rakaat diniati witir itu enggak masalah. Tentu yang kita hindari bukan kok 2 rakaat itu ganjil, bukan. 2 rakaat yang mesti genap. Enggak mungkin ada yang mengatakan 2 rakaat dikatakan ganjil, enggak mungkin. Tetapi maksudnya adalah itu paket witir dengan rakaat yang setelah yang akan kita laksanakan lagi. Jadi usolli rakaataini minal witri, kemudian terus sholat usolli rakaatal witri. Sakit dipahami nggih? Namun tentang masalah merusak witir yang pertama tadi kemudian digenapi dengan witir satu rakaat lagi, itu tadi menurut mazhab Ahmad bin Hanbal. Saya teruskan lagi. Ketika dia sholat 1 rakaat dengan niat untuk menggenapi witir yang pertama, fayasiru kullu ma shola min qablu syaf'an, maka sholat yang sebelumnya karena ditambah lagi 1 rakaat dengan niat genapi witir yang pertama, maka semuanya menjadi sholat itu syaf'an, sholat yang genep, dua genep. Setelah genep ya sudah, sumayusolli masya'a masna. Kemudian terserah kamu, terserah orang itu sholat 2 rakaat, dan terakhir diakhiri dengan witir, sehingga tidak akan terjadi 2 witir dalam satu malam. Itu tata cara untuk merusak witir yang pertama agar dia bisa witir lagi menurut mazhab Ahmad bin Hanbal. Ini sekitar tambahan, semoga ada manfaatnya. Kita bisa melaksanakan witir di awal malam, juga bisa di akhir malam. Andai kata kepingin merusak witir yang pertama dengan cara seperti tadi itu, agar dipahami ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Taqabbalallahu minna minkum wa taqabbal ya